Dan hari ini mereka telah resmi menjadi suami istri. Ada banyak hal di antara mereka berdua yang tentunya selama beberapa bulan terakhir itu menjadi misteri di antara kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu ya, satu dan yang lain tentunya mereka dalam tidurnya saling mendoakan bahwa Tuhan, itu kayaknya jodoh saya, tolong dekatkan. Tetapi prosesnya itu kita juga ingin tahu. Tetapi berbicara tentang proses, Bapak ternyata kuliahnya di Kupang ya, betul? Ya benar. Di mana? Di kampus apa? Universitas Kristen Arca Wacana Kupang. Luar biasa. Maju ke depan sedikit lagi. Oke, kamu di situ tidak apa-apa. Mempelai pokok musik esti. Mangke destu saya kembali. Mempelai pria berapa lama Anda di Kupang? Selama masa kuliah. 5 tahun. 5 tahun. Ada kejadian-kejadian yang tentunya lucu yang ada di kota Kupang yang hari ini sayang kalau untuk dilewatkan ya, karena ternyata di setiap kejadian itu punya kisah yang sangat menarik. Oke, kedes tunggus. Dulu kalau tidak salah Anda pernah bertengkar dengan salah satu preman yang ada di Nusa Bunga, betul? Benar. Di masa lampau, di masa-masa saat kuliah, beliau ini pulang kampus, terus parkir motornya pas di depan itu rumah ya, rumah bujang kalau tidak salah. Yang nonton ibu kan tahu ya. Di saat dia parkir, ada salah satu preman, tahu preman yang 5 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu Kupang kan dikenal dengan preman dan lain sebagainya, tapi preman dalam lingkungan dan lain sebagainya. Tiba-tiba helm Anda dipecahkan nggak ya? Betul? Mohon maaf, pertanyaan ini sangat jauh, jadi saya tidak bisa menjawab. Menyambung nih Tewi. Dan ternyata pecahnya sang helm itu, ini kejadian yang sangat unik. Helmnya kalau tidak salah helm dapat gratis ya Pak ya. Sudah ada lakban begitu ya Bapak ya. Helm itu ternyata dihancurkan oleh preman tersebut. Dan kamu tahu helm itu minta ganti berapa? 500.000 rupiah, betul? Fakta itu. Fakta. Taktik ya. Tetapi keberaniannya beliau, akhirnya si preman tersebut sampai sekarang, waktu kejadian merantau sampai sekarang balik lo nih. Benar. Anak kalau marah kelolo kalau betang anak panah mau kedua mereka selesai teman. Kejadian-kejadian lucu itu banyak sih sebenarnya, tetapi satu lagi yang membuat beliau dengan yang ada di sampingnya ini nih, itu menjadikan satu pertemuan yang tidak bisa dapat dilupakan. Di lokasi inilah berapa bulan yang lalu ya, ternyata sang istri ini datang mengaji di sini ya, sebagai kori di sini, betul Ibu Ustazia? Subhanallah. Itu acaranya siapa sih? Anak ponakan. Keponakan. Oh, ternyata Ustadz Yasin ini telepon dia. Tuh cerita dulu, telepon patah. Dan setelah dari situ dia minta, Pak, saya punya keponakan ini ada yang menikah, kita butuh kori. Siap sudi kiranya di hari Minggu ini datang ke sini untuk mengaji. Kata pengantin wanita di satu, abang saya siap, tetapi kalau saya keluar kemana-mana tuh biar dijemput saja. Kata pengantin wanita, biasalah keluarga sekaligus panitia sibuk, lupa dia. Mengaji anak berjemput lagi. Ya saya mau deking. Akhirnya utus orang pergi jemput. Kaget ya. Ini kakak siapa? Saya diutus sama Abang Yasin suruh jemput. Oh ya tidak apa-apa. Jalanlah dia. Di lokasi inilah suara merdu beliau dikumandangkan. Di saat itulah hati seorang pria pun bergetar. Ada brero di hatinya. Kesan pertama waktu dia mengaji nih mengenai Bapak, betul dia. Mona ada diduk dek dok, mona kalau bertanya mengaji
cuma belah, kayak mau ketebang, aku perlu banyak lagi kok. Itu suara pertama yang Anda dengar. Tapi saya dengar-dengar, ternyata pertemuan pertama itu bukanlah di situ. Di mana tempat yang tepat? Tolong ceritakan sedikit. Berceritalah. Karena banyak sekali teman-teman yang belum laku itu ingin dengar. 2023 mau habis, belum nikah juga. Kita akan keluarkan. Saya juga belum. Saya bukan beban keluarga lagi, bukan masyarakat. Tolong ceritakan. Pertama sekali Anda bertemu dengan beliau. Baik ya. Pertama sekali Aku sih kan ketemu ki. Lebih ini. waktu orang bijak bilang pandangan pertama. Bapak buat pandang pertama langsung nih, gue pandang berulang-ulang. Pandang berulang-ulang. Pandang pertama itu di mana? Waktu bukan calon lagi istri saya ya. Iya. Ya kamu semua tahu, Waktu itu di bulan Ramadan Ada sosialisasi. ada sosialisasi di MTS Negeri 40 Timur Oh. dari Ikramol. Di saat itulah aroma melantang pun langsung tercium. Dalam hati, ini perempuan nih, rahimnya siapa begitu sempurna di mata saya, kata beliau waktu itu. Bukan bijak lah, bukan kata bijak lagi. Disitulah pertemuan pertama Yasin ya. Bapak, pertemuan pertama di situ. Disitulah getaran asmara itu pun hadir. Selanjutnya, pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akan bisa mempertemukan hari ini. Sahabat, itu terlalu singkat. Singkat saja. Ini karena teman kedua banyak. Pengantin yang berbahaya, kita harus bercerita sedikit ya. Dan ternyata kisah cinta di antara mereka belum pertamanya itu tuh baru-baru ya, di muda kedua, dua muda ya, final ya. Di saat itu Anda berulang tahun, betul? Benar. Terus tolong ceritakan selanjutnya. Saya tahu semua. Saya ini bukan MC saja. Oh, saya ini merekam juga. Saya tahu semua. Lanjut bercerita. Ternyata di antara mereka berdua sampai di pernikahan ini, pertemuan di antara mereka berdua ini tidak sampai 10 kali. Betul? Pertemuan berikutnya ada sosialisasi lanjutan, tetapi kabupatennya beda, kecamatannya beda. Kecamatan Bulan Gitar. Betul? Boru? Saya tahu, saya menang, saya bilang. Ya memang benar. Waktu itu saya tugas di Boru, maka saya kebetulan cari pendamping untuk sosialisasi di masyarakat desa Boru, maka saya menjalankan tugas. Oh, menjalankan tugas, subhanallah. Tugas yang sangat mulia, Bapak pengantin. Mempelai. Perjalanan. Di saat itulah bonceng jalan, tetapi beliau tahu jarak. Selama perjalanan sampai di Boru, pulang, akhirnya sampai di Tobilota dan menghantar langsung dia ke kediamannya. Pertemuan selanjutnya, mempelai pria ini pun bertamu. Dia bertamu di rumahnya dan bilang, saya punya hati untuk dirimu, sudahkah kiranya kau menjadi pendamping hidupku nantinya. Berikutnya, Sang Yasin itu pun menyampaikan bahwa satu hal yang kamu harus ketahui, kami wasit ini pergi pagi, pulang malam. Siapkah dirimu untuk saya tinggalkan? Di saat itu pula si wanita ini pun menjawab, Abah, di situ kalau memang ada rezeki Anda sebagai kepala keluarga, maka tugas itu jalankanlah. Saya selaku istri menunggu di rumah. Betul?
Insya Allah benar. Alhamdulillah. Saya ini bukan MC, saya menang, Anda bukan Oke, sekarang lanjutkan. Tadi Bapak Camat tadi minta anak 5. Sekarang berpikirlah, ingin tambah atau dikurangkan ataupun mau dilebihkan. Semua orang di sini ingin tahu. 1, 2, 3. Yasin berapa? Baik, untuk saya ini sudah 2 kecamatan, Kecamatan Bitihama dan Kecamatan Adora Timur. Maka kami sebanyak-banyak itu mungkin kalau takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak, jadi Dewa Kulbotan. Ingat Mas, nama-nama kampung itu jangan sampai lupa. Kedija, Seleha, Sleman, Telukung. Nama-nama kampung jangan sampai lupa Oke, luar biasa untuk kali ini. Saya persilakan untuk duduk saja, tapi sabar. Wasit itu dikenal dengan dia terkenal dengan kelihayannya dan lain sebagainya. Tapi wasit itu juga punya ada satu hal yang paling terkenal, yaitu kenal dengan hujatan. Betul kan? Oke, Bapak, sekarang ini mau tiup laprik itu tandanya bahwa Rio sudah siap berlayar. Sabar. Ini kan 2 kartu itu kan dalam hati saya bertanya, apakah 2 kartu ini punya irama laprik-laprik yang beda atau bagaimana sih? Kalau laprik, kalau kartu kuning bagaimana bunyinya Bapak? Baik, sebelum saya menjawab, terlebih dahulu saya sapa Bapak Umar Wongso selaku pengawas pertandingan dan Bapak Saleh Wongso juga selaku pengawas pertandingan. Saya mohon izin Bapak senior, teman-teman senior semuanya, atleting saya mohon izin. Saya dibesarkan dari dunia perkembangan olahraga ini dari Bapak Umar Wongso dan Bapak Saleh Wongso serta Kak Firman dan Abang Papi. Itu di media dibesarkan dari dunia olahraga. Maka saya jadi bisa terkenal di mana-mana karena beliau mereka. Saya mohon maaf Bapak, mungkin. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah. Anda terlahir dari keluarga berolahraga tentunya untuk hari ini. Mereka punya jasa besar terhadap dirimu. Dan saya juga terlahir dari keluarga baik-baik. Tertawa nangis itu semuanya campur hari ini ya. Baik, wujud terima kasih dari beliau untuk para tokoh ini begitu besar sekali, nyata adanya. Tentunya di atas tempat ini, di tanah inilah rahimnya semua yang hadir di sini. Lautan yang mengucapkan banyak terima kasih buat orang-orang yang punya jasa besar dalam kehidupannya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Saleh bersama dengan Bapak Wongso. Lanjut sih, kami mau. Jadi Kak Firman sudah membimbing saya juga selama ini. Saya bisa berkeluar sampai daerah Kabupaten Flores Timur, bahkan sampai seluruh NTT yang saya bergelut dengan dunia perkembangan olahraga. Tapi kami 1000 semua di mata penonton maupun supporter pendukung bahwa kami tetap salah. Kami tetap salah, tetapi itu haklah kewajiban dan tuntutan kami. Selama ini dihujat dan di mana-mana bahkan dipukul, bahkan saya sampai terluka. Itu pun kami masih sabar sampai saat ini. Dihadang kemana-mana pun kami sabar, tapi kami tidak sepungut biaya yang sebesar-besar itu yang istilahnya di hampir semua supporter kata sogok. Tidak ada, itu sudah kami bersumpah mati dengan aturan perwasitan. Jadi Bapak Umar, Kak Firman, Abang Papi dan adik-adik letting semuanya, serta saya juga bergelut masih di PBPSI Kabupaten Flores Timur, yaitu bola voli. Juga dibesarkan dari Bapak Umar. Dan sampai saat ini juga selanjutnya juga dari AFKAP, yaitu futsal. Mungkin selama ini saya bergelut, orang semua berkenal saya, dan akhirnya estafet ini saya lepaskan kepada Abang Jamal yang memimpin estafet dari futsal selama ini. Dan mohon dijaga estafet ini dengan sebaik-baiknya untuk ke depan, untuk kita sama-sama bergelut di dunia perkembangan olahraga. Dan satu pesan buat saya, adik saya si Ruslan,
itu di rumah saya kurang kontrolkan emosinya. Maka adik, kalau mau jadi orang yang netral, mari bergabung sama-sama wasit. Karena apa? Wasit ini kita belajar psikologi dan mental kita. Emosi dihilangkan karena masa semua yang begitu banyak. Semua orang mencaci maki kami hadapi dengan tenang. Maka hari ini saya bisa menjaga istri saya, mungkin kedepannya satu orang, kenapa saya tidak bisa menjaga dia? Saya 1000 orang saya bisa menjaga. Hari ini saya bisa menjaga dia sama seumur hidup saya. Amin. Kami semua orang wasit, satu sakit semua merasakan sakit. Itu moto perwasitan. Ada begitu banyak ustazah yang tadi, maaf, itu bukan suara buaya. Ya, suara dari lubuk hati yang paling terdalam. Bapak, kami ingin dengar sekali replik untuk kartu kuningnya seperti apa? Kita ingin tertahan ya. Apakah bunyi dari ini kan ada 3 kartu sekarang ya, kartu kuning, kartu merah, dan kartu keluarga. Nah, itu di kartu keluarga ini bunyi lapliknya bagaimana? Sebentar ini ya. Kartu kuning. Bunyi bapak sama bunyi, kami ingin dengar bunyi. Bunyi kartu kuning itu bagaimana? Singkat, padat, dan jelas. Kalau kartu merah, Ini sama saja. oh tidak ada pacar yang beda. Beda, tapi agak lucu sedikit. Lebih kencang. Kalau begitu, laprik pernikahan biar saya yang tiup saja. Kali ini, tolong saling berhadapan. Wasit akan meniupkan. Caranya bagaimana? Tadi disampaikan juga, Kiki, tidak ada wedding kiss, tapi ada terkeluarga. Tidak, Kiki, biar wedding kiss sedikit. Dia cium kening, terus sampai Yasin ada cium kening gini. Biar 1,5 jam saya cium dia pelaminan di bawah. Kok gagal sekali? Oke, mau tahu laprik pernikahan? Oh ya begitu ya, masalah lagi. Ih, tak punya bulu-bulu berdiri. Kota nyata, semua kencing. Kita poro kue ki bapak. Gue jiblak-jiblak, tapi sabar. Teman-teman wasit katanya ada yang mau paduan suara. Mereka akan membacakan puisi dan paduan suara yang berjudul Wasit Yasin adalah idola kami. Kalian beristirahat sejenak. Di siang hari ini yaitu Kristo Balawili, perwakilan dari wasit futsal. Untuk siang hari ini dia sumbang 1 suara. Ya.